Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung. Untuk kali ini kita akan coba sama-sama belajar menghitung angka partisipasi kasar perguruan tinggi menurut jenis kelamin gitu. Jadi by gender. Jadi secara umum kita melakukan hal yang sama seperti kemarin ketika kita menghitung angka partisipasi kasar untuk berdasarkan provinsi gitu ya. Jadi kalau ini kita akan tabulasikan menggunakan jenis kelamin. Kita refresh kembali. Kalau rumus untuk angka partisipasi kasar perguruan tinggi yaitu perbandingan antara jumlah mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk usia 19 hingga 23 tahun dipersentasekan gitu. Nah, kemudian kita akan lakukan tabulasinya berdasarkan jenis kelamin gitu. Nah, coba kita lihat di lamannya BPS di bagian bawah itu ada statistik demografi dan sosial di subjek pendidikan. Kita coba pilih yang pendidikan tinggi saja, misalnya. Di pendidikan tinggi kita enter, oke. Nah, di sini angka partisipasi kasar perguruan tinggi menurut jenis kelamin, gitu. Kita coba lihat. Nah, angka partisipasi kasar perguruan tinggi untuk laki-laki yaitu 29,12%, sedangkan perempuan 33,87%, dan untuk tingkat nasionalnya yaitu gabungan antara laki-laki dan perempuan adalah 31,45% begitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti kemarin ketika kita melakukan impor data begitu ya. Impor data di SPSS, kita klik file, kemudian impor data. Karena datanya berupa format database, maka kita klik database, kita pilih yang core individu 1, kemudian kita open. Nah, dan terbukalah file ini gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pembobotan. Masih ingat? Jadi data, kemudian weight cases, kita pilih variabel FWT gitu. Saya coba reset gitu. Misalnya gini, data, weight cases, kemudian kita pilih FWT, kemudian weight cases by FWT nya dimasukkan, klik OK gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita membuat variabel untuk jumlah mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi. Jumlah mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi sama seperti yang lalu, yaitu kita membuat variabel, misalnya kita beri nama mahasiswa, yaitu kita mengambil data dengan kuesioner pada nomor 6, 10 ya, apakah individu tersebut bersekolah, dengan jawaban kode nomor 2 yaitu masih bersekolah. Kemudian setelah itu kita mengambil pertanyaan nomor 612, apakah jenjang pendidikan tertinggi yang sedang atau pernah diikuti, dengan jawaban nomor 18 hingga 24 gitu. Jadi dari diploma 1 atau diploma 2 hingga jenjang S3 gitu. Nah, kemudian setelah itu kita membutuhkan variabel satu lagi, yaitu jumlah penduduk usia 19 hingga 23 tahun gitu. Bagaimana caranya? Kita mengambil dari kuesioner nomor 407, yaitu berapakah umur dari individu tersebut. Saat kita coba lakukan membuat variabel, misalnya kita beri nama penduduk 19 hingga 23 tahun gitu ya. Jadi kita sortir pada variabel 407 lebih besar sama dengan 19 dan kurang dari sama dengan 23 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di video pertama untuk step by stepnya. Oke. Nah, setelah mendapatkan dua variabel ini, maka kita bisa lakukan tabulasi atau cross tab
menggunakan by gender. Coba kita lihat di kuesioner kembali. Kalau gender atau jenis kelamin itu berada di pertanyaan nomor 405. Apakah individu tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Kode jawaban nomor 1 untuk laki-laki dan kode jawaban nomor 2 adalah untuk perempuan gitu. Kita coba lihat, kita lakukan tabulasi data untuk nomor di sini 405. 405 ini ya untuk jenis kelamin. Mungkin kita beri label saja ya. Jenis kelamin gitu. Nah, kemudian akan lebih mudah bila kita masukkan labelnya. Di sini 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Di sini kita ngambil yang value. Ya, kita klik yang value, kita klik value nomor 1 untuk laki-laki. Value nomor 2 untuk perempuan. Klik OK. Nah, kita tinggal melakukan tabulasi. Caranya seperti kemarin, analyze, descriptive statistik, kemudian cross tab. Kita klik yang jenis kelamin untuk row. Kemudian kita pilih mahasiswa untuk kolom, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Kita copy, kita pindahkan ke Excel akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Dan jawabannya sama seperti kemarin ya teman-teman. 0 itu untuk yang tidak, sedangkan 1 itu untuk yang dummy jawabannya benar atau iya begitu. Dia adalah mahasiswa. Jadi kita coba bedakan dengan cara di bold. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk variabel yang penduduk 19 hingga 23 tahun. Caranya sama, analyze, descriptive statistik, kemudian cross tab. Kita kembalikan yang mahasiswa dan kita tukar dengan yang penduduk 19 hingga 23 tahun. Kita tunggu, dia masih running. Oke. Ini hasilnya. Kita copy di Excel agar lebih mudah. Nah, seperti ini. Ini adalah hasilnya. Kita bold dan kita sesuaikan angkanya. Kita sudah mendapatkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki, kemudian sini perempuan untuk mahasiswa dan penduduk usia 19 hingga 23 tahun. Kita bisa rangkum menjadi satu tabel. Misalnya di sini jenis kelamin, lalu di sini berdasarkan laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini untuk mahasiswa dan penduduk, begitu ya. Kemudian di sini untuk APK PT. Kita copy angkanya ini untuk mahasiswa. Kemudian di sini untuk yang penduduk usia 19 hingga 23. Oh, nah di sini untuk yang nasional. Yang total itu adalah nasional. Oke. Kita copy saja. Udah. Oke. Kemudian kita hitung. APKPT adalah sama dengan mahasiswa dibagi jumlah penduduk dikali 100. Nah, seperti itu. Kita copy. Kemudian kita jadikan dia desimal dengan 2 angka di belakang koma. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan hasil yang ada di publikasi BPS. Apakah sesuai? Kalau sesuai berarti hasil penghitungan kita sudah sesuai ya. Oke, di sini laki-laki yaitu 29,12 dan perempuan 33,87. Sedangkan untuk nasional yaitu 31,45 begitu. Nah, kemudian biasanya cara saya melakukan penyajian datanya menggunakan diagram batang bisa, atau mungkin menggunakan donat, diagram donat ini apa sih yang lingkaran itu itu juga bisa, atau menggunakan pie chart juga bisa. Ini yang donat maksud saya yang ini gitu. Jadi
caranya adalah seperti ini, laki-laki, perempuan, kemudian recommended chart. Mau lingkaran yang biasa boleh, mau yang pie chart di sini juga boleh. Nah gitu. Kemudian seperti ini. Nah, di sini APKPT berdasarkan jenis kelamin. Dari Susenas Maret 2023 diolah. Gitu ya. Nah, kita rapikan. Laki-laki itu untuk yang biru, perempuan itu untuk yang orange. Oke, biasanya saya akan lakukan sesuai dengan sisi dari legenda ini gitu, biar kadang kalau orang melihat tuh suka bingung gitu ya, kok laki-laki ada di kiri, perempuan di kanan, tapi ternyata warnanya berbeda atau mungkin letaknya berbeda begitu. Jadi biasanya saya putar gitu. Jadi di sini untuk laki-laki dan di sini untuk perempuan biasanya. Kemudian donut hole-nya saya kecilkan dikit. Oke. Kemudian laki-laki biasanya identik dengan warna biru misalnya, atau suka-suka boleh. Sedangkan untuk yang perempuan itu untuk yang pink. Oke, seperti itu. More color mungkin. Oke. Nah, begini. Jadi kita bisa melihat laki-laki dan perempuan gitu. Kemudian kita berikan angka, menunjukkan angka agar terlihat berapa persentasenya. Nah, kira-kira demikian. Ini adalah cara menghitung untuk angka partisipasi kasar perguruan tinggi berdasarkan jenis kelamin. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan insyaallah besok kita akan melakukan penghitungan kembali yang berdasarkan pengeluaran gitu. Yang untuk pengeluaran ini memang kita perlu menggabungkan beberapa dokumen dalam satu file karena ada dua file yang berbeda. Jadi yang di sini untuk individu, sedangkan yang ini adalah untuk blok pengeluarannya gitu. Jadi kita perlu menggabungkan dua file ini dulu. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.